mewujudkan dari impiannya itu. Berarti kita lanjutkan apakah visi yang kita sudah ada di sekolah, yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, berwawasan lingkungan, dan juga berdaya saing tinggi ini yang kita sampaikan tadi apa? Apakah sudah selaras dengan cita-cita yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan? Monggo, mungkin bisa ada yang berpendapat. Kita kira-kira apakah sudah selaras dengan cita-cita yang sudah kita tuliskan tadi, yang sudah Bapak Ibu sampaikan? Kemudian kalau seandainya sudah selaras itu bagaimana yang ingin dilaksanakan? Gitu. Mungkin ada yang bisa berpendapat dari Bapak Ibu yang ada di depan. Pertanyaannya apa tadi Pak Firman? Pak Firman pertanyaannya tadi apa? Apakah sudah selaras dengan cita-cita yang tadi bisa disampaikan Bapak Ibu? Ya. Ya, apakah ada yang kurang? Apakah ada Pak ini Pak? Ya, Winda ingin menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa visi misi sekolah, visi game, khususnya visi yang sudah kita cita-citakan dan sudah kita buat bersama dengan kalimat penumpang itu tadi, kami rasa sudah selaras. Karena di dalam kalimat penumpang yang sudah kami berikan tadi, di sana ada atau kita mencita-citakan istilahnya peserta didik menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia tentunya. Kemudian peserta didik juga terampil, bisa berdaya saing tinggi untuk mereka bisa mandiri mencari pekerjaan dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan di sini di sekolah kita memberikan kegiatan jumpa berlian, di mana di dalamnya ada gotong royong yang kita lakukan setiap hari Jumat. Kemudian dilakukan ada insya Allah minggu pertama setiap bulannya kita melakukan diskusi di lingkungan sekitar sekolah. Saya rasa sudah selaras dengan visi yang sudah ada di sekolah, sudah menyangkut ada akhlak mulia, terampil, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Mungkin nanti kalau mandiri saya rasa sudah berdaya saing tinggi, sudah ada di dalam. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya. Terima kasih banyak. Gini, Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Winda bahwa kalau menurut Bu Winda semuanya sudah selaras. Mungkin dari diri saya pribadi, karena saya juga salah satu dari ini, mengenai visi sekolah yang sudah ada, itu kalau bagi saya pribadi mungkin ada kalimat yang mungkin perlu kita juga telah, istilahnya mungkin kita harus disesuaikan kembali. Contohnya misalkan kayak gini ya, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Di situ kalau yang saya pahami menghasilkan lulusan berarti kita kan hanya istilahnya titik berat dari visinya kita itu kan hanya outputnya saja. Padahal kalau menurut saya sendiri kan kita juga mulai dari kelas 1, kelas 2, dan dari kalimat tumpang yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, ternyata itu semuanya mencakup dari proses yang sudah ada. Artinya dari kelas 1 dan kelas 2. Apakah mungkin perlu, seandainya pendapat saya, kalau menurut saya sih harus kita sesuaikan kembali mengenai kalimat tulisan di situ. Bagaimana Bapak Ibu? Ya,
Misalkan bisa mungkin menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, sehingga di situ kan kita tidak hanya memfokuskan pada lulusannya saja, tetapi ketika mulai dari proses kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ada di dalamnya itu kan dia sudah memiliki yang tadi sampaikan Bapak Ibu, jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah ada. Tadi sampaikan Ibu Ida, misalkan kita melaksanakan jumlah kuliah, sudah ada gotong royong, kemudian ada mandiri, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan sudah ada sebelum dia menjadi seorang lulusan. Gimana Bapak Ibu pendapatnya? Kalau menurut saya sih seperti itu pendapat pribadi dari saya. Mungkin bisa tambahkan. Mungkin bisa berpendapat Bapak Ibu yang lain. Sampaikan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ya benar, memang di sini kita bukan hanya menghasilkan lulusan, tapi generasi yang ada di SMA itu bisa masing-masing. Banyak perubahan sehingga perlu untuk direvisi kembali. Begitu ya Bapak Kepala Sekolah. Sip, saran. Ya, saya juga, ya, kalau saya sama Bu Kali juga berdiskusi, ya di situ kan hanya menghasilkan lulusan saja, sedangkan di sini kan kita punya anak kelas 10, 11 yang harus kita didik. Maka di situ ada kata mungkin ditambah atau diganti dengan generasi. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Nurayani. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan yang mungkin berbeda pendapat atau sepaham dengan pemikiran Bu Nur dan Pak Firman. Terima kasih. Bu Dewi, jagain daun. Generasi menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berjaya. Kita kembali ke pengertian visi. Visi itu adalah impian yang berarti. Kalau kita terapkan di sebuah lembaga, tentunya visi itu adalah sebuah proses di mana sekolah itu punya cita-cita. Ketika anak masuk dan ketika anak keluar, selama di proses 3 tahun itu apa yang dihasilkan oleh sekolah terhadap anak. Ya, siapa sasarannya? Yang lulusannya menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Maksudnya ketika anak masuk ke SMA, barangkali anak masuk akhlaknya sudah baik, nanti lulus menjadi gaul. Jadi siapa sasarannya? Lulusan dari SMA atau MAS. Karena itu berproses jangka panjang. Jadi dari masuk berproses kelas 10, kelas 11, kelas 12 lulus, ini yang diharapkan ketika lulus. Ini pendapat saja. Jadi kembali ke istilah visi. Jadi visi itu impian jauh. Kalau kita lembaga sekolah SMA, SMK 3 tahun, ya dalam proses kita memproses anak didik selama 3 tahun, kalau SD mungkin 6 tahun, ya, prosesnya jauh lebih panjang. Ini pendapat saya. Monggo yang lain. Jadi kembali ke istilah antara generasi dengan lulusan. Jadi lulusan kalau saya kira lebih spesifik pada lembaga kita. Kalau generasi lebih umum lagi, karena saya tak paham bahasa Indonesia, yang kurang-kurang begitu kami serahkan pada yang lain. Nanti berdiskusi dengan terbuka. Terima kasih untuk Pak Bowo pendapatnya tentang lulusan. Saya juga sepaham dengan beliau
Karena yang kita cetak adalah lulusan. Nanti yang mengantarkan nama baik kita di masyarakat adalah lulusan. Sedangkan generasi yang ada sekarang di sini kelas 10, 11, 12 ini masih dalam tahapan belajar. Intinya seperti itu. Jadi kalau belajar ini berarti belum lulus, belum menjadi cetakan, belum menjadi produk jadi. Seperti itu. Itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Saya kembalikan mungkin Ibu Bapak JGP ada yang mau menambahkan? Dari hasil diskusi tadi ini memang perlu ada diskusi lanjutan sebagainya untuk memperbaiki visi sekolah kita yaitu SMA 1 Tongas. Jadi mungkin ini bisa dibahas lagi nantinya pada forum khusus menindaklanjuti dari memperbaiki visi sekolah kita. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke PT Bapak Ibu. Saya serahkan sama Pak Edi. Terima kasih waktunya. Kembali ke tujuan awal kita melaksanakan diskusi pada kali ini, yaitu penyelarasan. Jadi bukan semata-mata untuk mengganti visi dari sekolah ini. Jadi di sini kita cita-cita yang ingin kita capai itu diselaraskan dengan visi yang sudah ada di sekolah. Mungkin untuk mengedit atau mengganti visi bisa didiskusikan di forum-forum yang lain seperti ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Bapak Bos, Bapak Sekolah dan rekan guru, rekan PP dan juga JGP. Saya di sini merasa sinergi yang kuat, kolaborasi yang kuat dan guru di SMA ini sangat mendukung keberadaan. Terbukti tadi sampun pemrakarsa perubahan yang sudah dibuat atau sudah dilakukan oleh kita semua, termasuk JGP di dalamnya, sampun diterangkan dengan gamblang oleh audien atau guru rekan sejawat dari PP di SMA 1 Tongas. Itu kebanggaan kami sebagai PP. Jadi selama 2 bulan ini sinergi yang cukup bagus. Yang kedua, mohon izin dan mohon maaf, tadi betul yang dikatakan Pak Bowo, untuk visi itu memang impian jauh ke depan dan visi itu merupakan kalimat hasil. Okay? Jadi menghasilkan lulusan, membentuk insan yang bertakwa. Maksudnya, nah kalau pemrakarsa atau bahasa kita itu adalah misi, itu adalah kalimat proses yang akan kita wujudkan visi itu tadi. Jadi kalau bahasa kita misi, tapi kalau bahasa JGP adalah pemrakarsa perubahan apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan suatu visi. Okay? Itu mungkin poin-poin yang perlu sedikit saya mohon izin juga karena ini sharing, nanti ditambahkan oleh teman JGP, teman JGP yang lain. Itu yang ketiga tadi sampun nampak. Jadi pramarasa itu cuman tadi mungkin JGP kita malu-malu untuk mengungkapkan ini loh pemrakarsa saya gitu, atau memang kegiatan-kegiatan positif, budaya positif untuk mencapai visi itu sudah tercipta di SMA Tongas. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kebanggaan bagi rekan PP karena memang lingkungan untuk guru terutama dari motivasi Bapak Kepala Sekolah, JGP sudah bisa mengeksplorasi lagi gambaran-gambaran yang sudah didapatkan dari modul 1.1, 1.2 maupun 1.3, bahkan 1.4 kemarin sudah aksi nyata.
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan guru, terutama Bapak Bowo yang telah memberi ruang gerak kepada CGP kita, karena tampak tadi guru audiens sudah memaparkan panjang lebar apa saja yang sudah dilakukan di SMA. Itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan dari PP yang lain atau Pak Tri sambut. Saya kembalikan kepada PP untuk menyimpulkan. Maaf, untuk CGP monggo Pak Firman atau Bu Siten yang menyimpulkan. Tadi sudah disimpulkan, sudah selaras untuk atau langsung dalam prakarsa perubahan itu kan sudah dijelaskan tadi, disimpulkan. Kalau kemarin prakarsa perubahan itu bisa diungkapkan di kanvas baja, itu mungkin bisa dilanjutkan di lain forum karena itu banyak. Gali mimpinya kanvas bajanya itu nanti diungkap di lain forum, karena itu banyak. Monggo CGP itu pemerasa perubahan yang sudah diungkap oleh teman-teman sejawat tadi di poin-poinnya saja. Itu mungkin maksudnya Pak Edi. Itu. Jadi seperti mohon izin berakhlak mulia itu seperti kan tadi, berakhlak mulia itu sudah kita melaksanakan apa di sini gitu loh. Apa sholat duha gitu. Itu pemerasa perubahan itu salah satu, mohon izin saya seperti itu CGP. Poin itu sebenarnya terampil itu yang bagaimana perluasan lingkungan tadi sama. Nanti saya videokan. Terima kasih. Bapak Ibu, dari yang sudah dipaparkan panjang lebar barusan, sekarang segmen mengambil kesimpulan. Perlu Bapak Ibu PP ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Bowo sudah mengkondisikan kita semua untuk mencoba mereview kembali visi sekolah, tapi masih belum merubah redaksi yang sudah ada. Seingat saya kemarin karena memang ada tuntutan seperti itu, ada masukan karena SMA Tongkas mau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, jadi lebih lanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur Hasanah bahwa untuk membahas berikutnya visi sekolah ini mau dirubah redaksinya sebelah mana dan lain sebagainya, kita membutuhkan forum khusus di luar forum yang ada tadi. Ada beberapa kata ini menghasilkan tulisan yang berakhlak mulia. Tadi sebenarnya kalimat penumpang yang sudah ditulis, yang sudah Bapak Ibu tulis dan tempel di papan putih itu sudah mencakup, sebagian mencakup, ya sudah mencakup redaksi yang ada mulai dari berakhlak mulia, terampil, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Minda, kemudian Bu Ismi, bahwa untuk mencapai target ini, target visi, target mimpi ini, kita memiliki beberapa misi, ada kegiatan, di breakdown menjadi beberapa kegiatan, seperti ada kegiatan sholawatan, kemudian istighosa, kemudian beberapa waktu yang lalu ada kegiatan, ada pembacaan surat Yasin tiap hari, kemudian ada kebiasaan untuk sholat duha berjamaah mulai jam 6:30 sebelum atau jam ke-0. Kemudian ada tambahan kegiatan untuk anak-anak khusus yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya ke perguruan tinggi, ada double track dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatan untuk mendukung visi ini, kebetulan difasilitasi oleh kegiatan P5 yang karena memang tuntutan kurikulum. Berarti semua kegiatan yang kita lakukan sudah menggambarkan apa yang tertera di visi sekolah. Yang jadi permasalahan adalah ketika sudah mengikuti garis waktu, maka yang ada perlu diupdate. Perlu diupdate dalam artian mungkin ada kata yang perlu dibenahi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
intinya visi sekolah bisa jadi kita ubah beberapa kata atau mungkin kalimatnya kita ubah menggunakan redaksi yang lain, tapi di forum yang khusus untuk membahas itu karena memang harus melibatkan semua guru dan stakeholder sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ulama, Bapak Ibu PP sudah memandu acara kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Tentunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu CGP yang sudah memandu kita dalam proses diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Walaupun sebenarnya memang belum tuntas karena namanya mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu, ini hanya sebagai pemanasan untuk Bapak Ibu nantinya akan memperbaiki apabila perlu sesuaikan dengan cita-cita yang seperti Bapak Ibu tuliskan di papan ini tadi, sehingga visi yang ada di sekolah ini menjadi selaras dengan cita-cita Bapak Ibu semuanya. Baik, demikian diskusi kita pada sore hari ini. Saya berharap semuanya menjadi pelajaran bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita, terutama untuk kebaikan dari sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Bongas. Dan selanjutnya saya berharap kepada semua CGP jangan lupa untuk menindaklanjuti hasil diskusi kita ini dengan membuat laporan, sehingga nantinya akan segera diwujudkan, karena ini pun juga akan menjadi bagian bagi para PP. Oleh karena itu saya ingatkan, CGP membuat laporan kemudian dikirim kepada CGP-nya masing-masing. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dalam saya menyampaikan dan memandu diskusi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.